Dari Panggala kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian. Selamat datang di Renungan Harian Toraya edisi Rabu 24 Maret 2021. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Kami terus mengandalkan Engkau dalam seluruh perjalanan kehidupan kami Tuhan. Engkau Bapa yang pengasih dan pemurah, karena itu kami mau terus datang kepadamu, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus bersama-sama dengan kami, biarkanlah firman Tuhan hari ini boleh semakin menguatkan kami untuk terus melangkah dalam terang dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan bahan Renungan Harian Toraya, Rabu 24 Maret 2021, bacaan kita terambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 44 sampai ayat 50. Injil Yohanes pasal 11 ayat 44 sampai ayat 50, firman Tuhan demikian. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Amin. Sesuai dengan bahan Renungan Harian Toraya, bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 44 sampai 50 diberikan tema kesaksian dalam pengorbanan. Tontong mendadi saabi moi annalan aagan mabanda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada salah satu siaran televisi pernah ditayangkan bagaimana keadaan sulit yang pernah dialami oleh Bapak Insinyur Soekarno, mantan Presiden pertama Republik Indonesia, yang dituduh terlibat dalam gerakan 30 SPKI. Beberapa orang berupaya memberikan dukungan untuk melakukan perlawanan kepada pihak yang menuduhnya. Namun ia tidak menginginkan hal itu, karena baginya itu dapat merusak keselamatan bangsa. Ia rela mengorbankan dirinya, menderita sampai nafas terakhir demi bangsa yang ia cintai ini. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengisahkan respon orang-orang setelah Yesus membangkitkan Lazarus, di mana ada orang yang makin percaya kepada Tuhan Yesus. Namun berbeda dengan orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Mereka justru menyusun rencana bagaimana agar Yesus disingkirkan dari tengah-tengah rakyat. Sebab menurut pandangan mereka, jika Yesus ini adalah ancaman yang besar dalam situasi politik waktu itu, bagi mereka Yesus harus mati untuk bangsa itu. Menurut pendapat Kayafas, sebagai yang menjabat imam besar waktu itu,
perlulah Yesus dikorbankan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari bahaya politik yang ditimbulkan oleh Yesus. Tetapi menurut rencana Allah, kematiannya adalah untuk keselamatan manusia. Itulah bukti kasih Allah bagi dunia ini. Saudara-saudara, kasih itu melayani dan selalu bersedia berkorban. Sebagai pengikut Kristus, tekanan sering datang menyerang. Namun kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam berbagai kesulitan dan mengubahnya menjadi sukacita bagi yang tetap setia mengasihi Allah. Allah hadir setiap keadaan sulit untuk memajukan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Karena itu kita dipanggil untuk tetap bertahan dan tetap setia bersaksi dalam panggilan yang mulia yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, boleh terus-menerus belajar tentang kebenaran firman-Mu. Secara khusus melalui renungan harian Toraya, biarkanlah boleh menjadi penguat iman kami untuk terus setia menjadi saksi-Mu dalam berbagai keadaan yang kami alami. Kami percaya kasih-Mu akan menuntun kami melewati setiap persoalan, pergumulan kehidupan yang silih berganti dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya hari ini. Biarkanlah boleh terus menguatkan iman percaya kita semakin setia dalam pergumulan kehidupan, dalam setiap masalah yang kita lalui. Sampai berjumpa kembali, Tuhan memberkati kita.